Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan singkat kisah Santo Yohanes Bosco, pendiri Serikat Salesian Don Bosco atau SDB. Santo Yohanes Bosco, bahasa Itali Giovanni Melchiorre Bosco atau lebih akrab dipanggil Don Bosco, seorang kudus yang mendirikan kongregasi istimewa untuk melayani kaum muda yang bernama Serikat Salesian. Nama Salesian diambil dari nama Santo Franciscus dari Sales yang menjadi teladan mereka akan kebaikan hati dan kelemah lembutannya. Kini kongregasi ini tersebar di seluruh dunia dan mengelola berbagai lembaga pendidikan. Yohanes Bosco merupakan satu-satunya orang kudus yang mempunyai hampir 20 orang pengikut berusia muda, kurang dari 20 tahun, yang diakui oleh gereja sedang menjalani proses menjadi orang kudus. Yohanes Bosco dilahirkan 16 Agustus 1815 di Becchi, sebuah dusun kecil di Castelnuovo d'Asti. Sekarang namanya Castelnuovo Don Bosco, Itali. Bagi Yohanes Bosco, berdoa berarti berbicara kepada Tuhan dengan kaki berlutut di atas lantai dapur. Berdoa juga berpikir tentangnya ketika ia sedang duduk di rerumputan sambil menatap ke surga. Imam Castelnuovo melihat perkembangan iman Yohanes yang luar biasa, sehingga ia mengizinkan Yohanes menerima komuni 2 tahun lebih awal dari usia yang ditentukan gereja. Tanggal 5 Juni 1841, Uskup Kota Turin mentahbiskan Yohanes Bosco menjadi imam. Yohanes merasa amat bahagia, demikian juga Mama Margarita. Setelah ditahbiskan, Don Bosco atau Romo Bosco bertugas di kota Turin di bawah bimbingan seorang imam saleh, Don Cavasso, kelak dikenal dengan nama Santo Yosef Cavasso. Keadaan anak-anak jalanan segera menyentuh hatinya. Don Bosco menelusuri kota Turin dan sadar akan kondisi moral kaum muda. Tuhan memberkati semua usaha Don Bosco dan memberikan karunia mujizat kepadanya. Segala karunia mujizat itu memperkuat bakat-bakat alaminya guna mendukung serta membimbingnya. Berbagai macam halangan dan rintangan menghadang Don Bosco. Ia membutuhkan dana untuk kelompok orasionya. Ia membutuhkan tempat yang cukup luas bagi ke-400 anak berdoa, belajar, dan bermain. Di usianya yang ke-40 tahun, Don Bosco menderita pemekaran pembuluh darah di kakinya. Tahun 1856, mata kanannya terkena musibah hingga hampir buta. Sakit kepala, demam, rematik, muntah darah, dan berbagai macam penyakit lainnya. Don Bosco menemui Don Pestarino. Mereka sepakat menjadikan komunitas kecil Maria Dominica Masalo menjadi suatu kongregasi. Demikianlah tanggal 5 Agustus 1872, Uskup meresmikan kongregasi Putra-Putri Maria Pertolongan Orang Kristen dengan Maria Mazzarello sebagai priorin.
bahasa Latin, jabatan pemimpin rumah biara. Rumah biara tersebut berhadapan dengan Institut Salesian tahun 1876, dan Posko juga membentuk Serikat Salesian Awam yang beranggotakan kaum awam yang bersedia menjadi Salesian dengan mencurahkan segala perhatian, waktu, dan dana mereka. Serikat Salesian dan Serikat Salesian Awam saling berbagi karya, doa, dan berkat. Usia Don Bosco sudah hampir 70 tahun. Satu matanya sudah tidak dapat berfungsi, sedang mata yang lainnya sudah kabur. Ia berjalan harus beristirahat sejenak di tongkat penyangga atau di pundak seorang teman. 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat dalam usia 72 tahun. Perayaan 31 Januari, lahir 16 Agustus 1815, kota asal Beggi, Castelnuovo d'Asti, Piedmont, Italia. Wafat 31 Januari 1888 di Turin, Italia, oleh sebab alamiah. Venerasi 24 Juli 1907 oleh Paus Pius ke-10. Beatifikasi 2 Juni 1929 oleh Paus Pius ke-11. Kanonisasi 1 April 1934 oleh Paus Pius ke-11. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.